Konsep dan proses penyesuaian diri remaja makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Titik kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya, ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Pengertian dan proses dari penyesuaian diri yaitu karakteristik penyesuaian diri remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Nomor 1 yaitu pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut, yaitu sebagai adaptasi dan juga sebagai konformitas serta dapat diartikan sebagai penguasaan. Adapun secara general dapat diartikan yaitu sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional yang dimaksud ialah cara berpikir positif, memiliki respon emosional yang tepat pada situasinya. Yang kedua adalah proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua, karakteristik penyesuaian diri tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan hal tersebut. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. A. Penyesuaian diri secara positif, mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai sebagai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya prestasi pribadi. Yang D yaitu penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yang pertama yaitu kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstruksi fisik, dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstruksi tubuh. Yang kedua yaitu perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri dalam proses perkembangan respon anak berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respon dan ini menentukan pola-pola penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya yaitu pengalaman belajar, kebutuhan, determinasi diri, dan frustasi. Yang keempat yaitu lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Dan yang kelima adalah kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Agama memberikan suasana psikologi tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang. Oleh karena itu, agama memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri. Permasalahan penyesuaian diri remaja di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat bergantung pada sikap orang tua yang anaknya psikologi sosial dalam keluarga.
Contoh, sikap orang tua yang menolak praktik penerapan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penolakan mungkin merupakan penerapan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendakinya. Yang kedua, jenis dari penolakan adalah bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Contoh, orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama teman sejawatnya. Hasil dari kedua macam penerapan tersebut, remaja tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah. Terutama pada gadis-gadis mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikirannya bahwa di luar rumah tangganya sendiri akan lebih baik daripada rumah sendiri. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologisnya keluarga. Seperti kekerasan keluarga, banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga karena mengalami masalah emosi, tampak padanya ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap norma sosial dan kurang mampu menahan diri. Secara lebih besar dibandingkan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan anak perempuan akan mempengaruhi hubungan antara mereka, sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudara yang laki-laki. Adakah ini menghambatkan proses penyesuaian diri anak perempuan? Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah lain mengemban fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah adalah 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak-anak didik baik secara sosial, fisik, maupun akademik. Dan yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak juga. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar siswa maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Karena di sekolah guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelasnya. Yang kedua, ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. Dan yang keempat, senang kelakar atau mempunyai humor. Dan yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. Jika para guru bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinan ia akan untuk mengalami masalah perasaan, penyesuaian diri, atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang.